Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama itu saya sendiri, Rahmaulan dari Agustina, dan rekan saya Kurnia Anissa Nabila, Aspin, Fajri Nur Azmi, Wahyu Putri, Guntur Gumanti, Yandameh Saputra, dan Rino Hadi Saputra. Kami akan membahas tentang penelitian hukum non-doktrinal atau empiris. Pengertian penelitian hukum non-doktrinal adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dan dikatakan penelitian hukum sosiologis karena penelitian diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat atau lembaga pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kurnia Anissa Nabila, NIM 1913010158 akan melanjutkan pembahasan kami mengenai tipe penelitian hukum empiris. Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yuridis, sosiologis, dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua ini akan membawa konsekuensi yang luas pada perbedaan yang diajukan, teori yang digunakan, serta metode penelitian yang diterapkan. Perbedaan penelitian yuridis sosiologis berdasarkan mazhab sosiologikal jurisprudence, penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau peraturan perundang-undang, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum yang mendasarkan pada doktrin. Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, peneliti sosiologi tentang hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajak dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap hukum, hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan ilmu yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi. Aliran sosiologikal jurisprudence tetap akan menempatkan sistem norma peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek kajian, sedangkan aliran sosiologi of law menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi. Perbandingan penelitian hukum sosiologis dengan penelitian sosiologi tentang hukum berdasarkan komponen. Yang pertama, peneliti hukum sosiologis berbasis pada ilmu hukum, sedangkan peneliti sosiologi tentang hukum berbasis pada ilmu sosial. Yang kedua, penelitian hukum sosiologis, isu penelitiannya yaitu pada sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum, isu penelitiannya yaitu melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajak dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan teori yang digunakannya, yang ketiga yaitu teori yang digunakannya pada penelitian hukum sosiologis, yaitu teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas hukum, hukum dan pembangunan, law enforcement, dan lain-lain. Sedangkan teori yang digunakan pada penelitian sosiologi tentang hukum yaitu teori ilmu sosial, teori struktural fungsional, teori konflik, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan pada penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pendekatan pada penelitian sosiologi tentang hukum yaitu pendekatan kualitatif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Gumanti. Akan menjelaskan objek kajian penelitian hukum non-doktrinal. Yang pertama yaitu efektivitas hukum, yang kedua kepatuhan terhadap hukum, yang ketiga peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, yang keempat implementasi aturan hukum, yang kelima pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, yang keenam pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama Yandameh Saputra, NIM 1913010150. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu poin F, metode penelitian. Poin yang pertama yaitu jenis penelitian.
Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Yang kedua, jenis dan sumber data yang digunakan. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu bisa diperoleh dari responden dan informan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Dan yang ketiga, ada pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian empiris yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Hadi Saputra, NIM 19130101010. Baik, saya akan menunjukkan pembahasan tentang metode penelitian hukum non-doktrinal. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, populasi dan sampel penelitian hukum non-doktrinal. Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kelima, validasi data penelitian hukum non-doktrinal. Itu terbagi menjadi dua. Bagian A, validitas dan reliabilitas, tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur data. Dan yang bagian B, keterkaitan dan keterhubungan. Lanjut, yang keenam, analisis data. Analisis data yakni melakukan kajian atau telahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori atau kepustakaan. Yang ketujuh, penyimpulan. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah untuk menarik suatu kesimpulan. Demikian pembahasan tentang metode penelitian hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aspin, NIM 1913010066. Mulai di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal penelitian hukum non-doktrinal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang masalah yaitu tentang norma hukum yang bermasalah, data hasil penelitian sebelumnya, fakta atau peristiwa hukum, adanya kesenjangan antara das solvent dan das seyen, dan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah harus mencerminkan tentang masalah hukum dan implementasinya, dan ada kesesuaian antara rumusan masalah dengan judul penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis. Yang keempat, originalitas penelitian. Originalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Yang kelima, kerangka teori dan konseptual. Kerangka teori merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Kerangka konseptual merupakan konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan hukum.
Saya Wahyu Putri, NIM 191301010175. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Rino, yaitu sistematika penelitian. Sistematika penelitian yang keenam yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian hukum empiris, populasi dan sampel penelitian. Yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Yang kedelapan yaitu analisis data. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum non-doktrinal adalah analisis secara deskriptif. Yang kesembilan yaitu penyimpulan. Penyimpulan yang digunakan dalam penelitian hukum non-doktrinal menggunakan penyimpulan secara deduktif atau induktif. Yang ke-10 yaitu kepustakaan. Kepustakaan yaitu semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka. Yang ke-11 yaitu lampiran. Biasanya daftar pertanyaan, paduan wawancara, kuesioner atau angket, atau bentuk lain yang digunakan dalam penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.